Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pentingnya sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Oke, apa sih dasar hukum bahwa produk UMKM itu harus bersertifikat halal? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya, Pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Begitu juga peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98 kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Terus ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal ya? Karena beberapa pelaku UMKM pasti memiliki pertanyaan seperti ini. Sebenarnya lebih repot lagi bila kita sebagai pelaku usaha menjelaskan dan meyakinkan semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk kita itu benar-benar halal. Belum tentu pelanggan yang datang tadi itu untuk membeli produk kita akan yakin karena itu klaim sepihak dari kita. Dengan ada sertifikat halal ini kan, sehingga pelanggan tidak perlu lagi menanyakan bahan, proses pembuatannya apakah itu halal atau tidak, karena sudah ada legalitasnya di mata hukum dan di mata pemerintah. Bayangkan ada sekitar 229,6 juta jiwa penduduk Muslim di Indonesia, atau hampir sekitar 87,2% penduduk Indonesia ini adalah Muslim. Yang dimana kita ya untuk mengonsumsi makanan dan minuman ya harus tetap memperhatikan kehalalannya. Dan ini merupakan potensi market calon penggunaan usaha Anda. Sehingga sebagai pelaku usaha mau tidak mau ya kita harus buat sertifikat halal. Sehingga wajib kita itu konsumen mengonsumsi produk-produk halal. Lantas apakah produk kita ini sudah memiliki identitas halal atau belum? Apa yang dimaksud dengan identitas halal tersebut? Kalau identitas umum pada umumnya adalah legalitas yang wajib dimiliki setiap orang. Seperti identitas kependudukan apa? Ya KTP. Identitas warga negara ya kita harus punya paspor. Identitas perkawinan ya akta nikah. Begitu juga untuk berkendaraan kita harus punya SIM A, B atau C. Untuk identitas kendaraan ada BPKB. Begitu juga sertifikat tanah. Atau akta lahir sebagai identitas asal usul dan ijazah sebagai identitas pendidikan. Taib. Sedangkan apa tadi identitas halal tersebut? Yaitu ya sertifikat halal itu sendiri ya. Nah, identitas yang menyatakan bahwa produk yang dijual oleh pelaku usaha itu sudah terbukti kehalalannya di mata hukum dan pemerintah. Sehingga tatkala pelanggan melihat ada label atau logo halal di pelaku usaha ya sudah langsung yakin, langsung nyaman dan langsung senang. Bagi pengusaha kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Nah, pertanyaan selanjutnya apakah bagaimana cara mengurus sertifikat halal bagi UMK? Syaratnya mudah seperti eh, syarat dasar seperti KTP pelaku usaha tersebut, jenis produknya dengan maksimal 10 varian ya di setiap KBLI-nya, maksimal 3 KBLI, dan merek produknya apa, foto produknya dengan jelas dan benar dan nyata ya, bukan diambil dari internet dan lain sebagainya. Foto di tempat produksi antara pendamping dengan pelaku usaha, serta memiliki NIB dan KBLI yang sesuai dan omsetnya yaitu di bawah 15 miliar. Karena di atas 15 miliar itu sudah masuk usaha menengah dan besar, itu tidak bisa kita menggunakan sertifikat halal gratis, alias dia harus berbayar atau disebut dengan reguler. Berapa sih biaya mengurus sertifikat halal ini bagi UMK? Alhamdulillah pemerintah memberikan kuota gratis ya 100%. Selama persediaan kuota tersebut masih ada.
Nah, kalaupun dia berbayar sih tatkala kuota itu udah habis, sehingga mau tidak mau pelaku usaha itu tuh berbayar, maka kok berbayar itu sekitar 230-an ribu ya. Nah, apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi oleh sertifikat halal gratis ini atau Sahati? Nah, ada 13 jenis produk makanan ya. Ada olahan sayur dan buah, permen coklat, tepung dan sereal, roti bakery, ikan dan olahan, telur dan olahan, buah dan lain sebagainya sampai pada lemak, minyak dan es untuk dimakan. Ini beberapa contoh flyer yang dapat kita contoh flyer produk yang bisa diurus sertifikat halal gratisnya. Dan bagi pendamping proses produk halal pun ini bisa digunakan untuk di-share di grup atau di mana sebagai iklan ya. Hmm. Telur asin, saus, martabak, dan lain-lain. Kemudian ada 6 jenis produk minuman self declare. Seperti aneka minuman ringan non soda, kopi, teh kacang, susu, minuman tradisional, jamu, jus buah, konsentrat buah dan sayuran. Nah, ini beberapa contoh flyernya. Dan beberapa contoh produk yang bisa diurus sertifikat halal gratisnya. Ada juga 3 jenis warung makan self declare, warung khas Sunda, warung soto ayam atau sapi, warung mie, bakso, ada warung makan gudeg, warung warteg, nasi Padang, warmindo dan sebagainya. Hmm. Nah, ini contoh player yang bisa digunakan sebagai untuk pendamping halal dalam mengiklankan sebagai hal gratisnya atau beberapa produk atau warung makanan yang memerlukan sertifikat halal gratis. Berapa lama sih terbit sertifikat halal ini? Ya, normalnya 7 sampai 11 hari kerja. Nah, keadaan normalnya ya setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Apa risikonya bila tidak memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha? Nah, karena takutnya ada pelanggan atau kompetitor yang dalam tanda kutip ya memiliki niat buruk ya, memviralkan bahwa produk kita ternyata tidak bersertifikat halal. Nah, mau tidak mau nanti ada akan menyinggung nama baik perusahaan kita atau produk kita dan sebagainya. Sehingga P3HEW siap mendampingi proses produk sertifikat halal secara gratis. Maka buruan didaftar segera, keburu kuotanya habis ya. Mungkin terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.